Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa lagi di Asyik PDR, belajar dari rumah. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kabar kalian di rumah dalam keadaan sehat, selalu ceria, dan tentunya semangat belajar walaupun belajar dari rumah ya. Nah, kembali lagi di Asyik PDR, kita akan belajar lagi terkait materi kelas 3 ya, materi kelas 3 SD. Oke, yuk kita langsung saja belajar. Kali ini kita akan belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Oke, apa itu sifat komutatif? Sifat komutatif adalah sifat pertukaran, ya. Artinya, penjumlahan dua bilangan akan memberi hasil yang sama meskipun kedua bilangan tersebut ditukar tempatnya. Maksudnya bagaimana? Nah, langsung saja kita masuk ke contoh. Semisal ada apel, ya ada apel. Ini jumlahnya berapa? Iya, tiga apel. Kemudian di sini ada 2 apel. Kita jumlahkan dua apel. Hasilnya berapa? 3 apel ditambah 2 apel, hasilnya 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya 5 apel. Nah, 3 apel ditambah 2 apel, hasilnya 5 apel. Jika ditulis dalam bentuk matematikanya berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, kemudian posisi apel setelah ditukar tempat. Maksudnya bagaimana? Kita tukar tempat. Berarti di sini hanya ada 2 apel, ya. Kemudian di sini ada 3 apel. Dijumlahkan, ya, 3 apel. Hasilnya berapa? 2 apel ditambah 3 apel, hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, ya. 2 apel ditambah 3 apel, hasilnya 5 apel. Nah, jika ditulis dalam bentuk matematikanya berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, dari contoh seperti ini kita dapat menyimpulkan bahwasannya 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian 2 ditambah 3 sama dengan 5 juga. Nah, berarti sama. Hasilnya sama. Walaupun penjumlahannya itu ditukar tempatnya, ya. 3 ini yang awal mulanya di depan, nah di bawah ini menjadi di belakang, tetapi hasilnya masih sama, ya. Artinya penjumlahan memiliki sifat pertukaran, ya. Jadi hanya ditukar tempatnya saja, tetapi hasilnya sama. Nah, itulah yang disebut dengan sifat komutatif pada penjumlahan. Paham ya? Oke. Nah, semisal ada contoh seperti ini. 150 ditambah 250, hasilnya berapa? Iya, betul, 400, ya. Kemudian 250 ditambah 150, hasilnya berapa? Sama juga, 400. Jadi, ya, dapat disimpulkan bahwasanya
150 ditambah semisal titik-titik ya 250 itu sama dengan 250 ditambah berapa? 150. Nah, ini yang disebut dengan sifat pertukaran atau sifat komutatif. Jadi 150 ditambah 250 hasilnya itu 400. Itu sama juga dengan 250 ditambah dengan 150, hasilnya pun 400. Paham ya? Jadi ini yang disebut dengan sifat komutatif atau sifat pertukaran. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut. Semisal ada contoh soal seperti ini lagi. 425 ditambah 530 hasilnya berapa? Iya, 955. Kita tulis 955. Kemudian 530 ditambah 425 kita tukar ya. Dari yang awal mulanya di depan itu 425. Nah, yang ini yang di depan adalah 530. Hanya dibalik saja. Hasilnya berapa? Hasilnya pun tetap sama, yaitu 955. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya 425 ditambah berapa? Ditambah 530 ini. Ditambah 530 itu sama dengan 530 ini ya. Ditambah berapa? Ditambah 425. Kita tulis 425. Hasilnya adalah sama 955. Nah, jadi ini yang disebut dengan sifat pertukaran atau sifat komutatif ya. Walaupun berpindah tempat ya atau tempatnya dipindah, hasilnya akan tetap sama. Ya. Contoh ini 425 ditambah 530 itu sama hasilnya dengan 530 ditambah 425, yaitu hasilnya sama-sama 955. Jadi begitu ya. Paham ya terkait sifat komutatif atau sifat pertukaran pada penjumlahan. Oke, kita beri contoh yang lain. Semisal ada contoh seperti ini. Benny memiliki 35 ayam jantan dan 15 ayam betina. Edo mempunyai 15 ayam jantan dan 35 ayam betina. Nah, yang ditanyakan yang pertama A. Berapa banyak ayam Benny seluruhnya? Kemudian B. Berapa banyak ayam Edo seluruhnya? Kemudian yang C. Apakah banyak Edo dan Benny sama? Nah, kemudian yang D. Buatlah kesimpulan dari penjumlahan yang kamu lakukan tersebut. Oke, kita kerjakan yang A. Berapa banyak ayam Benny seluruhnya? Nah, di sini oke, sebelumnya berarti kita jawab dulu ya. Yang pertama, berapa banyak ayam Benny seluruhnya? Berarti banyak ayam Benny berapa? 35 ditambah 15. Berapa hasilnya? Iya, 50. Jadi banyak ayam Benny adalah 50. Kemudian yang B, berapa banyak ayam Edo seluruhnya? Berarti banyak ayam Edo. Berapa ini? 15 ditambah 35. Berapa hasilnya?
Iya, sama 50 ya. Oke, kemudian apakah banyak Edo dan Beni sama? Ya, yang ke C, banyak ayam Edo dan Beni jumlahnya sama, yaitu 50 ayam. Kemudian yang D, buatlah kesimpulan dari penjumlahan yang kamu lakukan tersebut. Jadi, kesimpulan penjumlahannya adalah ya, 35 ditambah 15 itu sama dengan 50 ya, sama dengan 15 ditambah 35. Hasilnya pun sama, yaitu sama dengan 50. Nah, jadi kesimpulannya adalah 35 ditambah 15 itu ya sama juga dengan 15 ditambah 35. Hasilnya sama-sama 50. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini saja ya. Walaupun tempatnya ditukar ya, yang tadinya di depan pindah di belakang ya, tapi hasilnya tetap sama, yaitu 50. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, sifat komutatif pada penjumlahan menyatakan bahwa hasil penjumlahan dua bilangan meskipun kedua bilangan tersebut ditukar tempat, tetapi hasilnya tetap sama. Oke, kita latihan ya. Apakah semisal ditukar tempat ya bilangannya, apakah hasilnya itu tetap sama? Coba. Nah, di sini ada bilangan 600. Kemudian 250 ditambah 350 itu sama juga dengan 350 ditambah 250. Hasilnya berapa? Hasilnya 600. Ya. Oke, kemudian semisal 145 ditambah berapa? Itu sama juga dengan 455 ditambah berapa? Nah, berarti di sini ya, agar menghasilkan 600, di sini berapa? Iya, 455. Nah, kita tukar tempatnya. Nah, di sini yang di depan itu 455. Biar menjadi 600 ya, otomatis di sini ya, yang terakhir berarti berapa? Iya, kita ambil saja yang dari sini. 145. Nah, 145 ditambah 455 itu hasilnya 600. Sama juga dengan 455 ditambah 145, hasilnya pun sama, yaitu 600. Oke, semisal lagi penjumlahan berapa ya kira-kira. Nah, titik-titik ditambah 380. Kemudian di sini ada titik-titik ditambah 220. Berapa berarti? Nah, kalau kita menerapkan sifat komutatif atau pertukaran ya, berarti kita tinggal pindah tempatnya saja. Nah, di sini masih kosong, tetapi angka yang diketahui itu berbeda. Di sini ada 380, di sini ada 220. Kita tukar saja ya. 220 ini kita isi di sini. 220 ditambah 380, hasilnya berapa? Hasilnya 600. Kemudian karena ini sudah diketahui 220, berarti bilangan untuk mengisi titik-titik ini berarti iya 380. Kita tulis di sini 380. Hasilnya pun akan tetap sama, yaitu 600. Nah, ya 380 ditambah 220, hasilnya akan 600. Ya.
Jadi hanya berpindah tempat saja, dibalik ya. Nah, dibalik. Dari yang tadinya di depan kita balik ya menjadi di belakang. Oke. Kita cari lagi. Semisal 410 ditambah berapa ya. Karena di sini 190 ditambah berapa. Nah, kalau ada soal seperti ini sangat mudah ya. Karena apa? Sudah diketahui angkanya. Berarti di sini berapa? Ya, 190. Karena 190 ini ya di sini adalah di depan. Tapi berarti di sini yang belum diketahui yaitu di belakangnya. Kita isi saja 190. 410 ditambah 190 hasilnya 600. Kemudian yang 190 ditambah ditambah 410. Paham ya? Tinggal menukar tempatnya saja, dibalik. Oke, kemudian lagi titik-titik ditambah 210. Nah, di sini belum diketahui semuanya. Bagaimana caranya? Nah, kita cari bilangan berapa yang jika dijumlahkan dengan 270 hasilnya 600. Caranya sangat gampang. Ya, kita tinggal kurangkan saja 600 dikurangi 270. Kalian cari, kalian kerjakan ya. Kerjakan dengan cara bersusun pendek atau bersusun panjang ya, boleh. Nah, tapi untuk mempermudah, dulu kita sudah pernah belajar terkait pengurangan. Nah, agar lebih mudah kita kerjakan pengurangan dengan cara bersusun pendek. Berapa? 600 dikurangi 270. Iya, hasilnya 330. Nah, karena di sini belum diketahui, nah kita isi saja tetapi sesuai dengan sifat komutatif atau sifat pertukaran ya. Kita tinggal balik, yang tadinya di depan kita taruh di belakang, kemudian yang tadinya di belakang kita taruh di depan. Berarti untuk mengisi yang di depan ini berarti bilangan berapa? Iya, 270. Kita tulis 270. Kemudian yang belakang 330. Oke, seperti itu ya. Paham ya? Oke. Kita coba kerjakan lagi sama-sama ya. Nah, di sini ada angka atau bilangan 850. Nah, kita tentukan sesuai dengan penjumlahan yang menyatakan sifat komutatif ya. Oke. 850. Ini sebagai contoh, 500 ditambah 350 hasilnya 850. Nah, berarti sesuai dengan sifat komutatif, kalau ditukar berarti di sini berapa? Ya, 350 ditambah 500 hasilnya 850. Nah, ini sebagai contoh awal biar kita dapat mengerjakan yang seterusnya ya. 500 ditambah 350 itu sama hasilnya dengan 350 ditambah 500, yaitu hasilnya berapa? 850. Oke, coba kita lihat ada angka berapa lagi. 250 ditambah titik-titik. Kemudian di sini ada 600 ditambah titik-titik. Nah, kita tinggal isi di sini ya angka yang sudah diketahui yang ada di sini. Berarti 600 ini kita pindah sini ya. 600. Nah, karena ini sudah ada 600, berarti untuk mengisi titik-titik ini ya kita ambil yang di sini 250. Kita tulis 250.
250 ditambah 600 itu sama saja dengan 600 ditambah 250. Hasilnya pun sama, yaitu 850. Ya. Nah, ini yang disebut dengan sifat komutatif ya, atau pertukaran. Kemudian semisal ada titik-titik ditambah 375. Kemudian di sini ada titik-titik 475. Nah, di sini sudah diketahui ya. Nah, di sini berarti kita balik saja ya, karena di sini sudah ada yang di akhir ya. Ini kan awal ya, di awal atau di depan. Nah, ini di belakang. Sedangkan yang ini juga sama. Nah, karena sudah diketahui 375, nah kita tinggal memindah ini aja. 475 kita pindah di sini. 475 ditambah 375 hasilnya 850. Kemudian untuk mengisi titik-titik ini berapa berarti? Ya, kita tinggal pindah saja 375 ini. Kita pindah, kita tulis di sini. Nah, sangat mudah bukan? Nah, kemudian lagi 150 ditambah titik-titik. Kemudian dengan 700 ditambah titik-titik. Nah, di sini belum diketahui. Di sini pun belum diketahui. Nah, kita terapkan sifat komutatif atau pertukaran. Berarti 150 ditambah 700. Karena 700 ini yang tadinya di awal kita taruh di akhir atau di belakang ya. Kemudian di sini nah berarti berapa? 150. 150 ini letaknya di belakang karena awal mulanya adalah di depan. Paham ya? Nah, ini yang disebut dengan sifat komutatif atau pertukaran. Kemudian semisal ada lagi titik-titik ditambah 415. Kemudian di sini titik-titik ditambah titik-titik. Oke, berarti kita disuruh untuk mencari dulu bilangan berapa di sini. Nah, caranya sangat mudah. Seperti tadi, kita kurangkan ya, dari 850 dikurangi 415, hasilnya berapa? Ya, hasilnya 435. Nah, berarti kita terapkan pada sifat komutatif atau pertukaran. Nah, di sini yang tadinya di depan kita taruh belakang. Nah, kalau kita sudah mengetahui hasil yang ada di sini, tinggal kita terapkan sifat komutatif atau sifat pertukaran. Berarti yang tadinya di depan kita taruh di belakang. Kemudian yang tadinya di belakang kita taruh di depan. Nah, berarti di belakang ini angka berapa? Iya, angka 435 karena tadinya berada di depan. Kemudian di sini berarti otomatis 415. Paham ya? Oke. Jadi itu ya, bagaimana cara kita menentukan bilangannya ya. Jadi kalau semisal sudah diketahui bilangannya itu sangat mudah. Kita tinggal menukar tempatnya saja. Yang tadinya di depan kita tempatkan di belakang. Yang tadinya di belakang kita tempatkan di depan. Sesuai dengan sifat komutatif ya, yaitu hasil penjumlahannya itu dua bilangan, meskipun kedua bilangan tersebut ditukar tempat, tapi hasilnya tetap sama. Oke, paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut.
Menyelesaikan soal cerita menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Oke, berarti di sini kita menerapkan sifat pertukaran pada penjumlahan di soal cerita. Contohnya seperti apa? Oke, kita langsung lihat contohnya ya. Contohnya seperti ini. Lucy dan kakaknya sedang panen mangga di kebun. Lucy memetik 710 mangga dan meletakkan mangga pada keranjang bambu. Adapun kakaknya berhasil memetik 360 mangga dan meletakkannya pada keranjang plastik. Kemudian, berapakah jumlah mangga yang dikumpulkan Lucy dan kakaknya? Nah, berarti kita jumlahkan saja ya. Berarti 710 ditambah 360. Hasilnya berapa? Iya, 1070. Jadi, jumlah mangga yang dikumpulkan Lucy dan kakaknya adalah 1070. Jangan lupa kalian buat kalimat penutupnya ya. Oke, kemudian yang ke B. Jika tempat menyimpan mangga ditukar, Lucy meletakkan mangga pada keranjang plastik, adapun kakak Lucy meletakkan mangga pada keranjang bambu. Berapakah jumlah mangga yang dikumpulkan Lucy dan kakaknya? Nah, di sini kita tukar tempat. Nah, kita lihat lagi bilangan yang di atas. Di sini Lucy dan kakaknya. Lucy itu ya memetik 710. Nah, ini. Lucy memetik 710. Kemudian kakaknya berapa? Kakaknya 360. 360. Ya. Nah, kemudian kalau Lucy itu meletakkan mangganya di keranjang bambu. Nah, berarti kita letakkan di awal. Kemudian kakaknya meletakkan pada keranjang plastik. Kita letakkan di belakang. Nah, yang B itu ditukar. Bahwasanya ya, Lucy meletakkan mangga pada keranjang bambu. Ya. Kemudian sedangkan kakaknya ya, saya ulangi lagi, bahwasanya Lucy meletakkan mangga pada keranjang plastik. Berarti yang mana? Yang 360. Kemudian adapun kakaknya ya, adapun kakak Lucy meletakkan mangga pada keranjang bambu. Berarti yang di keranjang bambu ada 710 ya. Oke, berarti kita tukar tempat saja. Berarti 360 ditambah 710. Hasilnya berapa? Hasilnya sama, 1070. Kemudian jumlah mangga yang dikumpulkan Lucy dan kakaknya adalah 1070. Hasilnya sama ya, walaupun ditukar tempat ya. Oke, kemudian jadi 710 ditambah 360 itu sama dengan 360 ditambah 710. Dan hasilnya adalah 1070. Nah, sama kan hasilnya? Jadi 710 ditambah 360 itu sama dengan 360 ditambah 710. Hasilnya sama, 1070 ya. Oke. Jadi kesimpulannya adalah
hasil dari penjumlahan dua bilangan, meskipun kedua bilangan tersebut ditukar tempat, akan mendapatkan hasil yang sama. Paham ya? Oke. Nah, itu yang dinamakan dengan sifat pertukaran ya atau komutatif. Nah, mungkin hanya itu perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Ya, kita telah belajar tentang apa tadi? Yaitu sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Yang mana sifat komutatif adalah sifat pertukaran. Artinya, penjumlahan dua bilangan akan memberi hasil yang sama meskipun kedua bilangan tersebut ditukar tempatnya. Paham ya? Oke, jika kalian kurang paham, kalian bisa ulangi lagi ya, menyimak penjelasan tadi. Nah, mungkin hanya itu pada kesempatan kali ini kita belajar ya. Oke, kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Kita akan belajar lagi. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan kalian, selalu ceria, dan salam dan bahagia. Oke, nah pesan dari Bapak ya, terus-teruslah berlatih ya, perbanyak membaca. Oke, kita bertemu lagi di lain waktu. Selamat beraktivitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.